Selamat pagi. Oleh anugerah Allah kita boleh berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Sebagaimana biasa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dan celikkanlah mata kami sehingga kami dapat melihat alangkah mulianya warisan yang Tuhan telah persiapkan kepada kami, agar seluruh mata kami tertuju kepadanya. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen tidak cukup hanya beriman. Tidak cukup hanya memasrahkan diri kepada Yesus. Sejatinya harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lebih dalam dengan benar. Rasul Paulus bersyukur kepada Allah sebab jemaat Efesus memiliki iman kepada Tuhan dan memiliki kasih kepada semua orang kudus. Tetapi dia berharap agar jemaat terus bertumbuh dewasa hingga mereka mengenal Kristus dengan benar. Untuk itu Rasul Paulus berdoa kepada Allah dimulai ayat 16. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa roh hikmat dan wahyu? Kita lanjutkan, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati yang dimaksud adalah mata batin yang meliputi perasaan, pikiran, dan kemauan. Selanjutnya Nats berkata, agar kamu mengerti tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dengan mata hati yang diterangi, maka akan melihat pengharapan apakah yang terkandung. Yaitu yang pertama, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Artinya telah tersedia bagian yang sudah diwariskan kepada orang kudus, yaitu kepada kita, dan menjadi milik kita yang telah bertobat, umat yang telah dikuduskan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, betapa mulianya bagian yang telah ditentukan bagi kita orang percaya untuk dimiliki sebagai warisan abadi. Setiap orang percaya yang telah memiliki mata hati yang telah diterangi dapat melihat perkara-perkara rohani yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang bernilai kekal. Mata hati yang gelap sama artinya buta rohani. Yakni hati yang telah ditutupi dosa. Tertutup oleh kegelapan dosa. Tidak dapat melihat warisan rohani yang kaya itu dan mulia itu. Sebab telah mati rohani. Firman Tuhan pagi ini mendorong semua pengikut Kristus untuk tidak tawar hati melihat penderitaan Kristus, melihat penderitaan para rasul-rasul,
para pekabar Injil yang banyak menderita karena kesaksian iman. Bahkan banyak yang sampai martir syahid. Logikanya, bagaimana mungkin Paulus memperkenalkan Allah yang maha besar kepada jemaat Efesus sementara dia sendiri menderita? Dalam Efesus 3:1, Paulus menjawabnya. Paulus menjelaskan bahwa dia rela menderita supaya mereka mengenal Allah. Demikianlah peran roh hikmat dan penerangan ilahi berperan besar memelihara pikiran kita agar tidak dimasuki hal-hal yang dapat meruntuhkan iman kita. Sekalipun kita banyak mendapat tantangan iman, bahkan sering tidak kebagian roti dunia karena iman kita, bahkan hidup menjadi miskin secara duniawi, tetapi kita dapat melihat dengan jelas pengharapan yang kekal, yang mulia. Betapa kayanya kemuliaan bagian warisan kita. Bukan hanya pengharapan masa yang akan datang, tetapi dalam kehidupan orang percaya kini dan di sini. Betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam diri kita hari lepas hari. Bila mata hati telah melihat harta warisan kekal itu, mengapa kita masih kurang sungguh-sungguh atau enggan hidup sebagai pengikut Kristus? Bertumbuhlah terus sebagai pengikut Kristus. Harta yang mulia bernilai kekal telah tersedia bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus yang telah mempersiapkan warisan kekal bagi kami. Celikkanlah mata kami, terangilah hati kami ya Roh Kudus, sehingga mata kami dapat melihat betapa mulianya, betapa berharganya warisan yang Tuhan telah persiapkan kepada kami, sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup menjadi pengikut Kristus. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar
wajah